Seperti yang diberitakan atas nama Ajit Mahendra itu memang benar mantan karyawan kami yang berhenti di tanggal 18 Mei karena adanya perbuatan asusila yang telah dilakukan di lingkungan kerja dan di jam kerja. Nah, jadi makanya saya nyatakan bahwa saya sebagai pengusaha itu tidak boleh ada dendam, tidak boleh sakit hati. Tujuan kami ke Lampung adalah untuk berusaha, bukan untuk mencari musuh. Membantu pemerintah, meningkatkan ekonomi, mengurangi pengangguran. Mudah-mudahan kami disambut baik dan Tuhan Yang Maha Esa itu membantu niat baik kami. Demikian, Pak. Dan kami tidak ada masalah dalam hal itu, tapi kami juga sebagai warga negara yang bukan hanya pekerja yang harus dilindungi oleh pemerintah Republik Indonesia ini. Kami juga selaku pelaku usaha juga meminta kami pun dilindungi. Kami pun harus dijaga. Kami pun punya hak azazi juga. Jadi kesetaraan di muka hukum secara keadilan sosial, ya kami juga harus mendapatkan. Baik, terima kasih teman-teman media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Rabu 8 Juli 2025. Perkenalkan kami dari Legal Manajemen Karang Indah Mall didampingi dengan tim legal serta Direktur Legal dari Karang Indah Mall Manajemen. Adapun tujuan pertemuan kita pada pagi hari ini yaitu terkait dengan pemberitaan atau isu yang saat ini telah beredar luas di wilayah Lampung, yang mana sebenarnya kami tidak menginginkan adanya speak up ini untuk agar tidak berlebihan. Namun hari ini kita akan menjelaskan kronologisnya supaya yang namanya kesetaraan itu bisa didapatkan. Tadi juga kita sudah didatangi oleh bagian dari Kementerian Hukum dan HAM perwakilan wilayah Lampung. Di situ juga sudah kita jelaskan terkait dengan persoalan yang terjadi agar persoalan ini tidak ada yang disalahkan dan tidak ada juga yang dibenarkan. Hari ini kami didampingi langsung Bapak Ican selaku Direktur Legal yang akan menjelaskan terkait persoalan ini supaya tidak melebar kemana-mana. Selanjutnya akan kita serahkan langsung kepada Bapak Ican untuk menjelaskan kronologis persoalannya. Silakan Bapak Ican. Baik, terima kasih. Selamat siang. Terkait pemberitaan yang telah beredar, jadi kami hanya ingin meluruskan yang seharusnya ini tidak menjadi polemik yang besar yang beredar di Lampung maupun di Indonesia. Jadi ada banyak hal yang ditutup-tutupi dari pihak pelapor atau dari pihak yang merasa dirugikan. Sebenarnya ini kan berawal daripada kesepakatan kerja yang disepakati antara kedua belah pihak, antara pemberi kerja maupun penerima kerja. Nah, kesepakatan ini kan disadari, bahkan dipahami. Nah, kekeliruan yang terjadi mungkin pelapor ini lupa atau ya mungkin ada yang sengaja dia lupakan bahwa perjanjian yang sudah dia tandatangani itu mengikat dan berdasar hukum. Nah, jadi kami minta juga setelah konferensi pers ini media lain juga lebih menelaah berkas-berkas ataupun dasar hukum supaya tidak menyudutkan pihak Kim lebih jauh lagi. Jadi seperti yang diberitakan atas nama Ajit Mahendra itu memang benar mantan karyawan kami yang berhenti di tanggal 18 Mei
karena adanya perbuatan asusila yang telah dilakukan di lingkungan kerja dan di jam kerja. Nah, kami juga sebenarnya tidak mau buka ini karena ini kan aib, ya kan? Tapi karena kami disudutkan terus-menerus seolah-olah kami ini penjahat besar di Bandar Lampung, maka kami anggap ini perlu untuk kami sampaikan. Nah, yang bersangkutan ini terkait dengan hak dan kewajiban. Ya, harusnya kan disadari juga, jangan hanya menuntut hak, tapi harus juga menyadari kewajiban yang harus diselesaikan. Kewajiban ini tertuang daripada kesepakatan kedua belah pihak. Hak tetap akan kami bayarkan, tapi kami juga menuntut kewajiban yang harus diselesaikan. Toh adapun hal-hal terkait keberatan terhadap kewajiban tersebut, ya seyogianya disampaikan secara baik, secara benar, dengan cara-cara yang apik dan santun. Karena kita juga menjalankan perusahaan ini tidak hanya dengan otak dan aturan, tapi juga dengan hati. Nah, terkait dari banyak pemberitaan di luar bahwa Kim ini menahan ijazah, meminta penebusan, itu satu hal yang keliru, yang tidak berdasar hukum. Bahwa semuanya ada kesepakatan. Ijazah itu dititipkan, ya kan, sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab. Karena mereka semua yang bekerja di Karing Indah Mall itu harus menunjukkan loyalitas, tanggung jawab, dan memegang komitmen. Di luar hal-hal yang di framing bahwa kami minta penebusan, itu ada satu bukti yang bisa kami tunjukkan, ya, bahwa mereka bukan untuk menebus ijazah, tapi itu bentuk tanggung jawab mereka selama bekerja. Jadi mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi berita-berita miring terhadap Karing Indah Mall, karena kami ini tujuannya berbisnis, tidak untuk mencari musuh, tidak untuk mencari sensasi di Bandar Lampung ini. Kami hanya untuk berdagang, memberikan wajah baru di Bandar Lampung, satu usaha toko modern, membantu pemerintah membuka lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran. Inilah yang bisa kami berikan kontribusi kami terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mungkin itu yang sekilas bisa saya sampaikan. Mungkin ada dari teman-teman media lain untuk bertanya atau gimana, monggo silakan. Terima kasih. Terima kasih. Saya mewakili teman-teman media yang kebetulan dari segi usia masuk kategori senior ya. Siap. Dan semakin jarang keluar sebetulnya. Kali ini mencoba untuk juga mendengar sebagai kepedulian juga terhadap Kota Bandar Lampung ya, terhadap provinsi yang saat ini di pusat jantung kotanya sudah mulai hidup dengan keberadaan mall ini. Tapi rupanya baru-baru muncul sudah mendapat ujian ya. Kalau kita lihat Lampung ini kan karena sudah terkoneksi dengan tol, makanya kita sudah lihat bahwa tambah banyak wisatawan, orang dari luar kota yang tertarik di Bandar Lampung untuk Lampung. Itulah sebenarnya yang menjadi tolak ukur kita untuk memberanikan diri membuka usaha di Lampung. Bahwa ini satu hal yang menarik, kan? Terus terang ini gedung dulu Lotus namanya, Pak. Ya kan, mungkin kita sudah sama-sama tahu bagaimana kondisi gedung ini. Nah, kami memberanikan diri membuat wajah baru. Setelah dari November kami membuka usaha ini, ya memang banyak hiruk pikuk. Dalam sisi bisnis, ya kita perkenalkan convenience store 7 days yang beroperasi 24 jam untuk mengakomodir
baik warga Lampung maupun wisatawan yang mau nongkrong, ya kan, ya dengan konsep self service, seperti minimarket modern yang sudah ada di kota-kota besar. Nah, kami coba menunjukkan di Lampung ini sudah bisa toko modern atau minimarket modern seperti ini sudah bisa diterapkan di Bandar Lampung. Karena Bandar Lampung ini sudah bertaraf kota metropolitan juga, kan, infrastruktur yang bagus, keamanan juga terjaga. Nah, kami pengusaha ini, Pak, paling gampang itu kalau diberikan kemudahan, mudah berusaha, ya kan, keamanan, udah pasti pengusaha datang dengan sendirinya, begitu. Dan kami rasakan bahwa sambutan daripada warga Lampung maupun pemerintah itu luar biasa ke kami ini, disupport semuanya, Pak, ya kan, perizinan dan lain-lain, tidak ada yang dihambat, begitu sih, Pak. Jadi cukup senang lah Ya. mencoba membuka investasi di Kota Bandar Lampung ya. Nah, tiba-tiba ada masalah ini yang lumayan kayaknya bikin repot ya kelihatannya. Apakah memang betul bikin repot atau enggak, saya nggak tahu gitu. Tapi saya dengar banyak dinas ada juga dari sempat ke Kanwil tenaga kerja, sempat didatangi oleh Komnas HAM dan lain-lain. Nah, bagaimana ini tentang menghadapi kasus seperti ini? Jadi gini, Pak, ya semakin tinggi pohon kan anginnya semakin kencang, ya kan. Kalau secara usia kan kita nih masih junior nih, bapak-bapak kan lebih tahu lah asam garam dunia ini seperti apa kan. Sudah lebih banyak lagi ujian yang bapak-bapak hadapi kan. Jadi ya mau tidak mau sebagai pelaku usaha ini lambat laun pasti kami hadapi, ya kan. Dinamika, ada yang senang, ada yang tidak senang, ada pemberitaan baik, ada yang kurang baik kan, ada yang mau berteman, ada yang belum mau berteman. Ini pasti dinamika yang secara pelaku usaha akan alami semua, Pak. Ya mau tidak mau kita tidak ada pilihan lain, pasti kami hadapi. Nah, tapi yang sangat disayangkan adalah framing-framing yang tidak berdasar hukum. Mudah-mudahan kami melakukan tindakan ini semuanya berdasar hukum. Dimulai daripada kesepakatan yang dipahami kedua belah pihak, ya kan, dan disadari, akhirnya terjadilah kerjasama untuk antara pekerja dan pemberi kerja. Seperti itu, Pak. Tapi ada pihak-pihak lain yang mungkin bisa memanfaatkan berita ini, ya monggo, nggak apa-apa, Pak, ya kan. Semua kan ada pertanggungjawaban atas tindakannya kan di muka hukum. Ya kami oke. Ada framing bahwa oh ini melanggar hak asasi manusia, oh ini menahan ijazah, meminta tebusan segala macam. Ya monggo. Kami tidak ada masalah dalam hal itu. Tapi kami juga sebagai warga negara yang bukan hanya pekerja yang harus dilindungi oleh pemerintah Republik Indonesia ini. Kami juga selaku pelaku usaha juga meminta kami pun dilindungi. Kami pun harus dijaga. Kami pun punya hak asasi juga. Jadi kesetaraan di muka hukum secara keadilan sosial, ya kami juga harus mendapatkan. Jadi ya mudah-mudahan setelah ini pemberitaan ini menjadi lebih baik. Nah, secara sekilas kami juga menitip diri, Pak, mohon diri, menitip diri di Kota Bandar Lampung ini mungkin tidak sama dengan kota asal kami adat istiadatnya, tapi secara manusia biasa, kekeliruan mohon kami juga ditegur apabila adat istiadat yang kami laksanakan di Lampung ini tidak sesuai pada tempatnya. Tapi kami juga bersedia untuk memperbaiki diri apabila ada kekeliruan maupun kehilapan. Seperti itu kira-kira, Pak. Ya, saya nambah satu.
Artinya kan gini, tadi disampaikan bahwa pegawai itu diberhentikan karena melakukan tindak asusila. Kalau boleh tahu peristiwanya semacam apa, walaupun tanggalnya berapa, buktinya apa yang kita punya, itu yang pertama. Yang kedua, ini bukan penahanan ijazah, tetapi ada kewajiban. Nah, tolong dijelaskan kewajibannya apa, kalau nominalnya nilainya berapa, gitu. Dan yang harus diselesaikan bagaimana. Ya. Terus dengan persoalan yang sekarang ini, apa yang akan dilakukan oleh manajemen Kim untuk menyelesaikan persoalan ini dengan pihak yang melapor supaya persoalannya tuntas, gitu kan? Harapan itu. Terima kasih. Jadi seperti yang beredar di media, ya kita ini kan tidak menyebut-nyebut inisial karena sudah beredarnya kan udah rame duluan kan. Baru kali ini kami berkesempatan untuk ya memberikan data-data lah, ya kan. Jadi pada tanggal 15 Mei, jadi saudara Ajit Mahendra ini dengan saudari Intan ini dua-duanya adalah memang karyawan kita, Pak. Ya kan, dia berpelukan di area kantor, tertangkap tangan dengan security, gitu. Nah, atas dasar tertangkap tangan itulah di dalam kontrak dan tata tertib perusahaan itu dilarang, Pak. Ya kan, seperti merokok di area kerja karena ya menyebabkan kebakaran, bisa jadi kan itu kan merugikan perusahaan. Termasuk juga berpelukan, mungkin ada hal-hal yang lainnya, ya kan? Karena kalau itu dibiarkan, ya apa fungsi kita nih, perusahaan ini, masa membiarkan? Kita ini kan negara yang punya adat istiadat timur, Pak, bukan negara barat kan, yang boleh bebas, ya kan? Nah, itu yang kita jaga, Pak. Jadi atas dasar itulah dia pada tanggal 18 Mei itu mengundurkan diri. Nah, karena dia ini berhubungan dengan perusahaan retail, kontrak pertama yang dia tanda tangani itu dia bersedia membayarkan cadangan selisih. Nah, cadangan selisih inilah pada tanggal 18 Mei dia tanda tangani senilai 4.500.000. Nah, cadangan selisih ini sebenarnya bukan untuk menebus ijazah, tapi memang kewajiban yang harus dia selesaikan. Setelah perusahaan melakukan audit, ya, nanti ketahuan nih bahwa yang bersangkutan ini berapa nilainya. Apabila ini lebih dari 4,5 yang menjadi beban karyawan itu, maka kami selaku perusahaan tidak akan menagihkan lagi. Tapi kalau itu di bawah 4,5, misalnya 2 juta, 2,5-nya akan kami bayarkan kepada tenaga kerja tersebut setelah hasil audit. Dan ini bukan hanya dibebankan kepada Ajit, kepada seluruh. Dan memang aturan ini sudah mereka sepakati di awal. Mereka mengetahui dengan sadar dan orang tua mereka juga menyetujui untuk tanda tangan kontrak. Seperti itu. Nah, inilah yang di framing bahwa Kim ini meminta penebusan ijazah. Padahal ini adalah kewajiban terkait dia mempunyai hak. Jadi pada saat saya ingat betul itu dia dimediasi dengan Disnaker itu tanggal 11 Juni. Keluarlah kesepakatan tripartit bahwa dia akan mendapatkan haknya setelah dia menyelesaikan administrasi. Nah, pada saat tanggal 12 Juni dia hanya mau mendapatkan hak tapi tidak mau menyelesaikan kewajiban. Dah deadlock lah ini barang. Begitu deadlock ini barang, kita masih dipanggil sama Disnaker, sama Ibu Elva. Tanggal 23 Juni itu staf saya, itu saya perintahkan untuk ke Disnaker. Sudah kembalikan saja ijazahnya. Ya kan? Nanti urusan lain sudahlah, nanti kita lihat lagi. Dibawalah ijazah ini dan semua kesepakatannya tuh ke Disnaker. Nah, pihak Disnaker teleponlah yang bersangkutan. Bersangkutan tidak menjawab, tapi memberikan chatting bahwa ini sudah dikuasakan ke LBH Ansor. Silakan hubungi LBH Ansor. Nah,
sudah sempat saya komunikasi juga sama Bang Sarhani bahwa saya dari top manajemen Kim selaku direktur legal, apa nih yang bisa diberesin. Tapi sampai dengan hari ini kan belum ada titik terang. Nah, ada laporan yang kita tahu, tapi kan kita ini kan belum dapat surat panggilan atau somasi atau apa ya. Jadi menurut media sempat telepon saya, ini sudah ada laporan penggelapan di Polresta Bandar Lampung. Kita hormatilah, sebagai warga negara mereka punya hak untuk melapor. Kita juga sebagai warga negara punya hak juga untuk nanti menyampaikan bukti-bukti secara konkret. Tapi ini kan persoalan yang harusnya tidak harus berpanjang lebar. Di dalam perjanjian, apabila salah satu pihak ingin mengakhiri perjanjian, ya kan semuanya bisa dibicarakan. Apa yang dimulai disepakati, ya akhirnya juga harus ada kesepakatan. Tapi framing-framing ini terus berlanjut, Pak, ternyata. Kita ada program pengembalian pemutihan terhadap ijazah-ijazah ini. Kita di framing bahwa, oh, ijazah dikembalikan, tapi ini disuruh bungkam. Padahal tidak seperti itu. Ini kan memang ada dua cara mereka itu untuk menyelesaikan kewajiban. Bahwa memang perusahaan yang memberikan kebijakan atau mereka yang mengajukan meminta kebijakan terhadap perusahaan. Dan di dalam penyelesaian itu, bahwa hubungan kerja kedua belah pihak itu berakhir. Maka kedua belah pihak tidak boleh melakukan tuntutan hukum. Nah, di framing sama media-media lain ini bahwa kita memaksa untuk ex karyawan kita ini bungkam. Nah, saya bingung juga ini. Sepertinya apakah saya ini berusaha di Lampung ini menimbulkan kekhawatiran yang begitu besar. Padahal kami datang dengan berniat baik. Begitu. Kira-kira itu gambarannya, Pak. Dari saya, ini kan sudah terlanjur menjadi konsumsi publik, ya. Tak hanya konsumsi publik, juga ada berpotensi konsekuensi hukum. Sampai dari Palembang tim kuasa hukum manajemennya turun gitu, berhari-hari gitu, yang konon bisa diselesaikan secara internal, tapi udah mau nggak mau menjadi konsumsi publik, ya kan gitu kan. Nah, bagaimana? Apakah bagi manajemen ini cukup berdampak atau ya udahlah, ini sebuah konsekuensi yang harus dihadapi? Karena kan secara perusahaan itu kan, apalagi sifatnya seperti ini, pelayanan rumah makan atau perbelanjaan modern, munculnya masalah ini kan, bisnis itu yang nomor satu adalah brand, ya, brand image gitu loh. Ya. Apakah bagaimana yang dirasakan oleh perusahaan atas adanya kasus yang menjadi konsumsi publik? Oke. Jadi gini, Pak, ini memang sudah menjadi konsumsi publik, bukan hanya dilihat di sekedar di kota Bandar Lampung, tapi mungkin sudah menyebar ke kota-kota lain juga, ke provinsi lain. Ya, ini adalah konsekuensi yang memang harus kami hadapi. Balik lagi, ya, apapun yang harus kami buktikan pada tempatnya dan pada waktunya akan kami buktikan. Tapi kami juga sebagai pengusaha ini kan tidak boleh ada dendam, Pak. Ya kan? Karena pengusaha ini kan tujuannya kan mencari untung, berbisnis. Dan alhamdulillah bisnis ini kan legal, Pak. Ya kan, bisnis legal. Kita ini tidak ada menjual barang-barang ilegal, Pak. Seperti pemberitaan bahwa menyerempet bahwa Kim ini menjual barang yang tidak ada BPOM-nya. Kita jelaskan juga kan bahwa ini bukan tidak ada BPOM-nya, bahwa ada aturan pemerintah pusat bagi produsen itu yang sudah terdaftar tapi tidak terlabel, itu masih punya kesempatan sampai Oktober 2026 melabelkan.
tapi ini kan digoreng terus. Jadi sebenarnya bukan pada saat kita mau memasarkan bank, kita sudah cek nih ada BPOM-nya nggak nih? Ada. Dan kita sudah memberikan statement dan bukti-bukti ke Komisi 4 DPR, ke Polresta. Jadi ini adalah bagian hiruk pikuk awal usaha kami, Pak. Jadi kami juga mohon doanya, mohon dukungannya supaya kami bisa juga lewatin ini. Dan namanya ujian, kan terkait nama baik Kim yang sekarang ini beredar. Mudah-mudahan masyarakat Bandar Lampung ini kan sudah pada pinter-pinter nih, ya kan? Sudah tahu nih mana memang yang baik dan kurang baik. Nah, kami percaya bahwa masyarakat Kota Bandar Lampung ini bisa menilai secara objektif terkait persoalan yang kami hadapi dengan ex karyawan kami. Nah, kami juga menghimbau sebenarnya persoalan ini tidak perlu berlarut-larut. Saya sudah beberapa kali menyampaikan solusi, win-win solution ke beberapa pihak, baik ke instansi maupun teman-teman yang sudah bersedia memfasilitasi saya terhadap perkara ini atau kasus ini. Ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini beres. Yang saya tangkap dari bahasa tidak pengusaha itu bukan seorang pendendam, berarti kecil kemungkinan untuk lapor balik ya. Begini Pak, saya menyatakan untuk saat ini saya tidak melakukan upaya hukum balasan. Kenapa? Saya melihat ini adalah anak muda yang masih punya banyak kesempatan, yang masih harus menimba banyak pengetahuan, ya kan? Yang masih perlu bimbingan. Saya cuma melihat bahwa ex karyawan saya ini sudah pernah membantu saya dalam membangun usaha. Sebagai tanda terima kasih saya, kalau ini bisa diselesaikan dengan baik, saya akan hilangkan beberapa kewajiban yang harus dia selesaikan ke perusahaan. Adapun hak-hak yang perlu mereka dapatkan, ya sepanjang itu memang sewajarnya yang harus saya bayarkan, saya akan bertanggung jawab bayarkan. Itu sebagai bentuk apresiasi saya terhadap karyawan yang sudah pernah membantu saya dalam usaha ini, gitu Pak. Oke, satu terakhir pertanyaan dari saya, ya. Nggak tahu dari teman-teman ini. Coba tolong sampaikan langsung kepada yang bersangkutan. Silakan. Jadi kepada adik-adik, rekan-rekan yang saat ini sudah memberikan statement di media atau memberikan kuasa, yang pun merasa terzolimi, merasa sakit hati, pertama-tama saya memohon maaf atas nama pribadi dan manajemen apabila telah terjadi kekeliruan. Tapi semua hal ini adalah berawal kita memulai dari perjanjian dan kesepakatan. Ya, mungkin adik-adik atau teman-teman, rekan-rekan lupa apa yang sudah disepakati. Tapi ini belum terlambat untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Kami saya selaku perwakilan perusahaan yang pemegang wewenang itu tidak akan ada dendam, tidak akan ada sakit hati, tapi semuanya juga harus legowo. Ya, yang mau ijazahnya kembali, yang masih memiliki kewajiban, itu saya boleh menghubungi saya langsung, saya akan berikan kebijakan. Yang merasa masih punya haknya untuk ditagihkan ke perusahaan, monggo sampaikan dengan perusahaan. Perusahaan ini terbuka. Bagi saya, celakalah saya apabila saya tidak mau menerima masukan, tidak mau menerima kritik dari siapapun itu, dari elemen apapun itu, dari manapun. Karena semuanya sama di mata Tuhan. Di dalam negara ini juga kita ada kesetaraan hukum. Jadi saya himbau kepada rekan-rekan, adik-adik semuanya, tidak ada gunanya berpolemik seperti ini.
apa yang menjadi tujuan, ya kan. Alangkah baiknya kita menurunkan ego, kan. Saya sudah cukup banyak malang melintang di dunia usaha, saya sudah banyak lihat beberapa problem. Jadi makanya saya nyatakan bahwa saya sebagai pengusaha itu tidak boleh ada dendam, tidak boleh sakit hati. Tujuan kami ke Lampung adalah untuk berusaha, bukan untuk mencari musuh. Membantu pemerintah, meningkatkan ekonomi, mengurangi pengangguran. Mudah-mudahan kami disambut baik dan Tuhan Yang Maha Esa itu membantu niat baik kami. Demikian, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Mungkin ada yang ditambahkan dari rekan saya? Dari Baik, jadi terima kasih. Tadi sudah dijelaskan oleh pimpinan langsung dari manajemen legal Karang Indah Mall, yang pada intinya tadi kita di sini bukan untuk memperkeruh, Pak, ya. Tapi kita di sini mungkin tidak ada yang di atas, tidak ada yang di bawah. Agar persoalan ini memang bisa tercapai win solution. Poin-poin tadi juga bukan terkait dengan menyalahkan satu sama lain atau membenarkan satu sama lain, tapi biar kesetaraan kita juga bisa didapatkan. Ya tentunya ini agar tujuannya supaya utuh dan lengkap lah. Teman-teman media sosial juga bisa bijak dalam menyikapi pemberitaan yang beredar saat ini. Mungkin kalau dari kami sih sementara itu yang bisa dapat kami sampaikan. Hari ini kami bersama teman-teman manajemen, di samping saya ada Bapak Muhammad Aksel SHMH, saya sendiri Ariel Budiman SHMH, dan di samping Pak Ican itu ada Bapak Muhammad Abian SHMH, serta Pak Rudi Kalalu dari perwakilan manajemen Karang Indah Mall, serta kawan-kawan yang ada di sini. Selebihnya sih kita berharap persoalan ini bisa kita selesaikan secara bijak dan cepat sih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman media. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.